Oke, halo guys, kembali lagi di channel saya yang Tojega. Di sebelah saya ini sudah ada TV terbaru lagi dari Polytron. Ini tipenya PLD 43 TA5055. Ini berukuran 43 inch dan sudah plus sama tower speaker. Jadi kalau teman-teman beli TV ini sudah sepaket ya. Jadi nggak bisa dipisah dengan tipe yang PLD 43 TA5055 ini. Nah, teman-teman, seperti biasa kita akan review TV ini, dan sebelum saya lanjut untuk reviewnya, teman-teman juga harus tahu harganya. Kalau harganya di toko kita saat ini harganya di 3.150.000. Nah, kalau buat teman-teman nanti yang beli atau transaksi secara online, nanti link barangnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Oke, teman-teman, kita langsung saja review. Seperti biasa kita review dulu dari segi dusnya. Nah, teman-teman, ini adalah wajah terbaru dari Polytron. Kenapa wajah terbaru ini dia warnanya berubah ya dari dus yang sebelumnya. Kalau yang dus yang sebelumnya dia warnanya merah atasnya dan warna polos seperti ini di bawahnya. Namun ini berubah ya, warna putih ya dan warna polos. Sekarang ini ada banyak ya dus TV yang berubah warnanya seperti ini. Yang dulu warna-warni sekarang berubah warnanya seperti ini. Aku juga nggak tahu kenapa, atau ngurangi budget atau ngikutin program pemerintah ya. Itu memang harus semua dirubah. Nah, ini ada perubahan dari dusnya Polytron, dan ini adalah tampilan yang terbarunya atau dus yang terbarunya. Ini tipe terbaru namun dia pakai spek yang lama. Di sini masih ada yang Android TV-nya. Kalau yang sebelumnya juga ada tipe yang sama dengan yang plus sama tower speaker ini, yang PLD 43 TAG 9959. Dia juga Android TV atau interface-nya juga masih Android TV. Nah, teman-teman, kemarin saya review yang PLD 43 RG9059 itu sudah Google TV. Yang sebelumnya itu kan ada yang PLD 43 AG9953. Jadi dia berubah ke RG atau yang Google TV-nya. Namun kalau yang tower speaker-nya kurang tahu ya. Jadi sebenarnya harusnya dia Google TV juga dong. Kalau yang ini kenapa jadi keluarnya yang Android TV? Mungkin ada nanti ya, mungkin ya. Mungkin kalau misalkan didengar sama Polytron mungkin ya bakalan ada ke depannya. Tapi ini ya gak udah lah, kita nggak usah bahas itu, tapi saya lebih bahas ke TV-nya teman-teman. Jadi biar teman-teman juga tahu. Ini berukuran 43 inch dan plus sama tower speaker tadi. Dan ini sudah support Google Cast dan ada Mola TV-nya. Untuk Mola TV dari Polytron ini tetap masih gratis ya, 12 bulan. Sama ada aplikasi videonya juga, itu bisa teman-teman klaim. Nanti untuk cara klaimnya nanti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, atau nanti saya akan taruh di deskripsi video ini. Itu gratis juga 12 bulan, mau yang Mola TV, mau yang video, itu juga gratis 12 bulan atau 1 tahun. Nah, teman-teman, di sini ada Netflix untuk otomatis ya. Kalau yang Android atau Google TV itu udah ada Netflix ya. Apalagi kalau yang Smart TV itu tetap ada yang namanya YouTube juga. Dan di sini ada Dolby Audio, dan lebih bagus lagi ya teman-teman, kalau TV yang sudah support Dolby Audio itu lebih bagus ya suaranya. Dan di sini ada HDMI-nya dan sudah support Google Voice ya, ada di remote-nya nanti. Untuk garansi dari Polytron tetap masih di 5 tahun. Ya, berikut panel ya. Kalau misalkan kena petir juga masih garansi dari remote, speaker, itu juga masih tetap 5 tahun. Oke, teman-teman, di sini ada tipenya, ini PLD 43 TA5055, dibuatnya di Indonesia. Dan di sini ada kode untuk dari speaker towernya, jadi jangan salah ya pilih. Ini kalau beda dengan yang di TV-nya, dengan yang teman-teman dapat itu harus diklaim, soalnya beda juga suaranya nanti. Teman-teman, TV ini sudah digital TV, jadi nggak perlu lagi set-top box buat menangkap siaran digital, cukup pakai antena saja. Oke bang, ini tetap pakai antena ya, tetap. Android TV ini tetap pakai antena, mau yang Smart TV dia, mau yang Google TV, itu tetap pakai antena teman-teman untuk menangkap siaran digitalnya. Jadi kayak pemancar ya. Jadi kalau misalkan tanpa antena itu, dia itu pakai streaming seperti kayak YouTube atau aplikasi video, itu kan ada live streamingnya ya. Jadi dia hanya butuh WiFi. Tapi kalau misalkan kita tanpa WiFi, teman-teman tetap harus butuh namanya antena buat menangkap siaran digitalnya. Oke, teman-teman, kita langsung saja unboxing TV Polytron PLD 43 TA5055 ini. Teman-teman, ini sebenarnya dus belakangnya. Kalau model dus depannya yang seperti ini. Nah, ini bagian layarnya, jadi teman-teman hati-hati ya untuk dari bagian ini jangan sampai kena benturan ini.
posisi layar TV-nya. Jadi untuk speknya ya nggak ada perubahan dari yang dus belakangnya. Kita langsung saja unboxing. Oke, teman-teman, kita lihat apa saja yang kita dapatkan. Dan ini model tampilan atasnya. Kalau kita sudah buka dari dusnya, teman-teman, kita dapat kaki dan model kakinya seperti ini. Nah, ini agak lumayan keras ya. Ini bahannya lumayan agak tebal. Ini kaki sebelah kiri dan kanan. Dan untuk kode kakinya nanti kita sesuaikan ya. Soalnya dia nggak ada kodenya di sini. Terus kita dapat baut kakinya. Di sini ada baut kakinya, ada 4. Dan ini adalah karet-karet buat di kakinya nanti kalau teman-teman taruh di meja biar nggak terlalu kegeser-geser ya. Jadi dipasang di bawah kakinya yang modelnya seperti ini, di bawah sini. Nanti teman-teman pasang di sini. Dan di sini ada buku panduan dan kartu garansinya. Nah, teman-teman, ini jangan hilang ya kartu garansinya karena ini dipakai juga buat klaim garansi selama 5 tahun. Nah, terus kita dapat baterai remote-nya. Ini baterai remote seperti biasa yang A3. Dan kita dapat remote-nya. Dan model remote-nya seperti ini, hampir sama dengan model remote yang Google TV-nya atau yang 4K-nya. Modelnya seperti ini. Atau yang seri AG5759 ya. Itu model remote-nya hampir sama kayak gini. Nah, teman-teman, ini remote-nya bisa Google Voice ya. Ada di sini sudah support dan ini remote-nya juga Bluetooth sama infrared ya. Ada infrarednya juga dan ya lumayan sih, agak gede ya untuk dari remote-nya dan nyaman untuk dipegang juga nyaman ya, model seperti ini. Dan ukuran baterainya tetap sama ya. Itu dari remote TV seperti pada umumnya. Oke, teman-teman, di sini ada record. Nah, untuk TV digital dari Polytron ini bisa merekam siaran digitalnya ya. Jadi tetap kita harus pakai memori tambahan ya atau USB di TV-nya. Nah, ini gunanya untuk tombol rekam ini. Nah, untuk dari remote-nya teman-teman berbeda dengan yang PLD 43 TAG 9959 yang slim. Kalau yang ini beda ya untuk yang PLD 43 TA 5055. Nah, kalau teman-teman pasang kakinya, teman-teman cukup angkat TV-nya seperti ini. Ada tempat tangan di sini ya, seperti ini, angkat seperti ini. Dan teman-teman tinggal ke bawahin aja dusnya, ya. Hindarin kena benturan di layarnya ya, bahaya. Usahakan layarnya di atas ya, jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah nanti takut kena benda-benda yang tajam. Oke, teman, ini dia TV-nya modelnya seperti ini. Ya, bayar gede ya. Ini agak lumayan berat. Nih, tipisnya dari samping seperti ini. Yap. Oke, kita langsung saja dekatkan kamera biar teman-teman juga lihat lebih real picture ya untuk dari TV-nya. Oke, teman-teman, ini dia model tampilan dari atas ya untuk dari TV Polytron PLD 43 TA5055. Dan kalau saya perhatikan ini sama dengan TV Polytron ukuran yang 32 inch-nya yang PLD 32AG5759 ya. Ini hanya beda ukuran aja dengan yang PLD 5759. Kita lihat dari segi frame-nya, model frame-nya seperti ini. Kalau dari depan modelnya seperti ini. Dan kalau kita lihat dari samping, teman-teman, ini agak keluar ya untuk dari layarnya atau panelnya. Dan di sini ada pelindungnya. Ini besi ya, keras banget. Ini nggak mudah langsung kena ke layar, kecuali dari depan sini ada pinggir banget ya. Ini kalau pinggir banget kenanya ya kena. Tapi kalau dari sini kena benturan ini nggak mudah ya. Kayak gini-gini juga nggak mudah ya. Ini keras banget. Ya. Itu frame-nya modelnya seperti ini tadi. Ya.
sampai ke bawahnya seperti ini. Dan model frame bawahnya seperti ini. Ini agak tebal ya. Ini kelihatan ya teman-teman untuk dari panelnya. Bawahnya seperti ini. Nah di sini teman-teman dia nggak ada speaker ya. Jadi dia pakai speakernya di tower speaker tadi yang di sana nanti kita akan pasang. Jadi dia nggak ada speaker di dalam TV-nya. Jadi buat keluar suaranya itu adalah pakai tower speaker yang itu. Nah di sini teman-teman ada buat tombol on off-nya. Dan di sini ada buat lampu indikatornya. Dan hawa panasnya nanti akan keluar dari sini teman-teman. Terus bawahnya seperti ini. Dan di atas ini ada YouTube, Netflix, Mula TV, Google Play. Dan ini sudah Full HD ya. Resolusinya di 1920 x 1080 frameless dan Android TV. Dan garansi panelnya juga 5 tahun. Nah teman-teman, stiker ini teman-teman bisa lepas ya. Kalau misalkan sudah lewat garansi toko ini nggak apa-apa. Dan ini nggak bakalan hilang garansi kalau stiker ini dilepas dari politronnya. Ini nggak bakalan hilang dari garansi dari politronnya. Dan ini juga plastik-plastik ini biar nggak berbekas nanti kalau lama nggak dibuka-buka. Sini logo politronnya makin lama makin kecil ya logonya. Oke, kita lihat dari input belakang ya. Dan ini dia model belakang dari TV Polytron PLD 43TA5055. Dan untuk belakangnya juga hampir sama dengan yang TV Polytron yang PLD 32AG5759. Posisinya seperti ini dan bentuk garis-garisnya juga seperti itu ya. Itu hampir sama ya modelnya. Dan ini plat ini masih nempel magnet ya. Ini keras banget. Dan bagian sini plastik. Dan ini TV-nya juga bisa di bracket ya. Itu jaraknya ada jengkal ya. Ada 4 lubang di sini. Dan bagian sini ini buat tower speakernya, teman-teman. Ini buat out tower speakernya, bukan yang di sebelah sininya ya. Ini buat khusus tower speakernya. Dan ini kabel powernya. Kabel powernya lumayan agak panjang, ada sekitaran 1 meter lebih ya. Dan sebelahnya ini juga plastik ya, bawahnya ini plastik juga. Ini plastik, ini juga plastik. Nah untuk tipenya di sini teman-teman bisa lihat, ini PLD 43TA5055, dibuatnya di Indonesia dan wattnya di AC-nya 180 sampai 240 volt. Ini masih bisa di tegangan rendah dan tinggi ya. Dan 50 Hz atau 60 Hz dan konsumsi daya listriknya di 60 watt. Oke, teman-teman, kalau TV ini bagus ya karena dia posisi konektivitasnya atau input-inputnya ada di sebelah sini. Jadi nggak terhalang kalau posisi teman-teman pasang di dinding ini. Kalau yang bawah biasanya kan agak susah-susah tuh pasang-pasangnya, atau apalagi yang TV Polytron yang nggak ada penghalang di belakangnya itu agak susah. Tapi kalau yang ini udah enak ya, di posisi sebelah semua untuk dari konektivitasnya. Nah teman-teman, di sini ada LAN. LAN ini buat internetan atau jaringan WiFi. Nah teman-teman bisa di sini teman-teman pakai kabel atau WiFi atau wireless ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau ribet dengan kabel, nah teman-teman bisa pakai yang WiFi-nya. Dan kalau misalkan pengen yang koneksinya lebih stabil, teman-teman bisa pakai yang kabelannya. Nah teman-teman, di sini ada 2 HDMI. Jadi kalau di TV Polytron PLD 43TA5055 ini dia cuman hanya punya 2 HDMI, HDMI 1 dan HDMI 2. Untuk di HDMI 1 ini HDMI ARC, bukan EARC ya. Beda lagi ya. Ini kalau yang ini HDMI ARC. Ini beda kegunaan ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman buat player, ya bisa pakai yang ARC. Terus teman-teman di sini ada buat antenanya. Kalau misalkan antena lebih saya rekomendasi ya antena luar, tapi bisa juga ya antena dalam, tergantung dari dekatnya tower digital TV di rumah teman-teman.
Nah, di sini ada buat AV in. Kalau dari player atau DVD bisa masuk ke sini, teman-teman. Nah, di sini ada AirPod. AirPod ini, teman-teman, ini buat menambah power speaker ya, power TV ke speaker ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang AirPod ini untuk keluarin suara TV ke speaker aktif yang lain. Buat kalau contohnya buat karaoke, teman-teman bisa pakai yang ini. Nah, kalau ini kan pakai tower speaker juga. Kalau tower speakernya juga rusak, teman-teman juga bisa pakai yang AirPod ini untuk output dari si suara TV-nya. Nah, di sini ada optical audio out. Nah, teman-teman bisa pakai ini buat ke soundbar ya, yang suka pakai optical atau speaker yang pakai optical, teman-teman bisa juga pakai yang di sini. Nah, di sebelah sini ada USB-nya, ada dua. USB-nya ini beda-beda versi ya, teman-teman, atau kegunaannya. Kalau versi untuk yang USB 1 itu lebih umum ya penggunaannya, dan kalau yang USB 2 itu udah yang USB biasa gitu ya. Nah, di sini teman-teman untuk dari dayanya di 5 volt dan 500 mAh. Lumayan buat ngecas HP juga ya. Model belakangnya seperti ini. Sekarang kita pasang dulu dari kakinya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk pasang kakinya ini universal ya. Jadi maksudnya untuk kaki yang sebelah kiri dan kanan itu bisa pakai ya. Jadi mau saling tukar-tukar bisa ya. Soalnya untuk model belakangnya ini sama. Kalau kita giniin ya sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan, kecuali kalau gini ya baru berbeda kan. Jadi ini sama, mau kita pakai yang sebelah kirinya tadi bisa ya, atau mau pakai yang sebelah kanannya tadi bisa. Ini untuk kakinya modelnya seperti ini. Teman-teman, kalau sudah pasang kakinya modelnya seperti ini kalau dari depan. Kalau kita lihat dari samping, tipisnya seperti ini. Kalau dari atas, ya tipisnya seperti ini. Oke, ini dia model belakangnya. Teman-teman, sekarang kita setting dari TV-nya dan kita cek sound serta cek dari kualitas gambar yang terdapat pada TV Polytron PLD 43TA5055 ini. Kita unboxing dulu dari tower speakernya ya. Ini untuk dari model tower speakernya seperti ini isinya. Yap. Ini buat dudukan kakinya. Ada dua. Yap. Dan ini baut untuk tower speakernya. Untuk bautnya dia dikasihnya ada dua. Dan ini karet-karet buat di kaki ini ya. Teman-teman bisa pasang di situ. Dan ini dia tower speaker. Oke, model tower speakernya di sini untuk yang PLD 43TA5055 ini sama ya, untuk yang tower speakernya dengan yang PLD 43TAG9959 ya. Untuk tower speakernya sama. Dan ini ada lagi yang satunya di dalam. Nah, teman-teman kalau mau pasang nanti teman-teman bisa seperti ini ya. Sampai ada bunyi seperti ini, tik, ada bunyi seperti itu. Dan teman-teman baru pasang bautnya di sebelah sini. Ya. Ini buat biar nggak copot-copot ya. Kalau teman-teman copot ya jangan dibaut gitu. Kalau misalkan dibaut ya nggak mudah copot. Nah, untuk tower speakernya ini juga bisa di bracket ya, atau digantung di dinding. Kalau misalkan TV-nya mau dipasang di dinding, teman-teman juga bisa pasang ya untuk dari bracket tower speakernya. Ini ada lubangnya di sini buat pengaitnya. Tapi harus bagus ya untuk pasangnya, jangan berat sebelah nanti. Nah, ini dia untuk tower speaker yang sebelahnya. Oke, untuk dari tower speakernya, teman-teman, di sini ada woofernya dan di sini ada switchnya, ada dua ya.
Oke, teman-teman, setelah muncul yang di sini, teman-teman kita ambil remote-nya, dan ini remote-nya belum tersambung. Kalau belum tersambung, lampu indikatornya itu masih warna merah seperti ini ya. Sekarang kita setting dulu untuk dari TV-nya. Nah, ini dia minta untuk penyandingan dari remote-nya. Teman-teman, kita akan lewatkan dulu. Nanti akan saya bikin tutorialnya cara membuat atau menyambungkan remote-nya. Ini kita tekan aja back ini dulu. Nah, teman-teman, kita di sini siapkan TV ponsel ya. Jadi kita sambung dengan akun Google, tapi kita ini bisa lewatkan untuk lebih cepatnya kita lewatkan saja dulu ya penyambungan atau dari login dari Android TV-nya. Kita lewatkan dulu untuk dari penyambungan internetnya juga biar lebih cepat nggak loading. Di sini kita terima dan kita skip di sini bicaralah dengan asisten Google. Jadi karena ini TV-nya sudah support Google Voice, terus ada case ke TV juga atau layar handphone ke TV. Nah, teman-teman di sini kita pilih wilayah Indonesia atau teman-teman bisa bebas ya pilih wilayah dari mana aja. Biasanya saya pakai Indonesia karena masih di Indonesia ya. Untuk sandinya teman-teman bawaannya ini satu-satu. Ini satu-satu 4 kali. Ini nggak bisa 00 ya, jadi harus satu-satu 4 kali. Kalau nggak itu bebas ya, tapi harus diingat. Nanti kalau nggak diingat, nanti untuk risetnya agak susah teman-teman. Nah, ini teman-teman dia minta kode pos. Ini kode pos ini sesuaikan dengan tempat tinggal teman-teman. Kode pos ini juga bisa ya asal-asalan, tapi lebih bagusnya kalau kode pos ini bahas. Ini teman-teman nanti ada notifikasi di layar TV-nya kalau ada bencana-bencana di area tersebut. Di sini kita bisa pakai satu-satu juga nggak apa-apa. Nah, teman-teman di sini ada pilihan mode. Pilihan modenya ada yang beranda sama ada yang retail. Nah, teman-teman kalau untuk di rumah ini pilihnya yang beranda ya, jangan pilih yang retail. Kalau nanti yang retail nanti bahaya. Ini nanti IOP atau layar-layar dari spek TV-nya itu akan muncul di sini. Kita pilih beranda kalau buat di rumah. Nah, di sini ada mode opsi energinya. Bisa teman-teman pilih di sini. Pilih yang hemat energi aja. Lewatkan pemindaian. Nah, teman-teman, di sini saya nggak pakai antena karena ini buat display toko. Nah, teman-teman bisa juga langsung ya untuk mencari channelnya di sini. Jangan lupa untuk pasang dari antenanya. Nah, kalau sudah terlewatkan atau teman-teman sempat lewatin pemindaian, nanti kita bisa bikin lagi tutorialnya ya. Jadi nanti akan saya kasih tahu lagi caranya. Di sini kita terima dan kita tunggu sampai ke beranda Android-nya. Dan ini beranda Android-nya sebelum kita sambung ke internet. Ya, ini tampilan Android pada umumnya ya teman-teman. Ya, tampilannya seperti ini. Ada beberapa aplikasi yang terinstall otomatis pada saat kita install TV-nya ya, atau pada saat kita belum nyambung juga internetnya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk yang ini sebagian udah muncul di depan sini, dan ada sebagian lagi di sini tambah plus. Di sini ada live TV. Kita tinggal tekan aja oke ya, dia akan muncul di depan seperti YouTube musik. Ini tinggal teman-teman tekan aja ke depannya, media player gitu ya, Google Play dan gitu-gitu aja, oke aja lah. Nanti kalau teman-teman juga download aplikasi di Play Store, ini kan di sini masih banyak ya aplikasinya, teman-teman bisa lihat di situ. Nanti teman-teman harus login dulu baru bisa download aplikasi yang lainnya. Nanti akan muncul di bagian sini di teman nambah plus ini. Daftarnya nanti kalau yang sudah terdownload ada di sini. Nanti teman-teman tinggal okein aja, baru bisa dia ke depan seperti ini. Dan ini kita bisa pindah-pindah juga. Untuk pindah-pindahnya teman-teman tinggal tahan aja dari tombol oke. Nah, dari tombol oke ini ada posisinya. Ini contohnya TV. Teman-teman tahan. Di sini ada tulisannya pindahkan dan tinggal geser aja. Ya. Seperti YouTube, pindah, tinggal geser aja. Ya seperti itu. Nah, di sini di atas ada buat voice-nya, dan di sini ada keyboardnya, ada beranda, ada aplikasi. Daftar aplikasinya nanti juga ada muncul di sini kalau teman-teman sudah login ya dari emailnya ke Play Store-nya. Terus di sini teman-teman ada inputnya, seperti ini antena. Antena ini adalah digital TV teman-teman, jangan salah ya. Jadi dia di sini bukan tulisannya DTV tapi antena ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk analog TV masih ada ya di sini, tapi teman-teman itu nggak bakalan
ketangkap lagi karena itu sudah nggak ada lagi. Di sini ada composite, HDMI 1 dan 2 dan ke beranda Android. Nah, untuk menyambungkan WiFi-nya teman-teman bisa ke sini. Nah, teman-teman bisa langsung saja nyalakan dan oke, dan di sini akan muncul daftar WiFi-nya semua. Ya. Tinggal kita oke aja dan kita login aja untuk dari sandi WiFi-nya. Oke, nanti kalau sudah terhubung dia tulisannya berhasil terhubung. Nah, teman-teman, di sini kadang-kadang ada koneksi terbatas ya. Itu masalahnya dari router WiFi teman-teman yang coba diperhatikan, atau tidak ada internet. Itu kadang-kadang dari router WiFi teman-teman, tinggal nyalain doang ya. Dicabut dulu colokannya, colokin kembali, atau masalah dari router WiFi dari sananya ya. Ya, itu kadang-kadang berubah juga itu. Kalau misalkan ya bagus ya, tulisannya cuma terhubung aja di sini gitu. Oke, ini sudah terhubung dengan jaringan internetnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat di setelan ada beberapa pengaturan seperti ini. Ini saluran. Nah, teman-teman bisa pilih di sini saluran. Saluran. Nah, teman-teman bisa cari channel di sini ya. Untuk dari channel digitalnya bisa teman-teman di sini. Nah, sebelum teman-teman cari channelnya, teman-teman bisa pilih LCN ini untuk dinonaktifkan dulu karena ini akan mengurutkan channel. Kalau kita aktifkan, nanti dia akan angka nama salurannya itu atau urutan salurannya kadang-kadang 800, 300. Tapi kalau misalkan kita matikan LCN-nya ini kita bisa urut dari 1 sampai sekian atau 50 gitu ya. Jadi nggak ada angka-angka 800 ini di channelnya. Nah, di sini teman-teman pindahin saluran. Nah, pastikan tadi udah pasang dari antenanya ya, karena saya di sini belum pasang antenanya, jadi nggak bakalan dapat teman-teman, saya akan pindahkan aja. Dan jangan lupa untuk dari inputnya ya, posisi inputnya itu tadi harus udah di posisi, kalau teman-teman cari antena digital TV ya, posisi antenanya atau inputnya harus di antena TV ya. Atau juga nanti teman-teman bisa pilih ke sini, contohnya ini pilih, kita pilih ke live TV, teman-teman bisa caranya juga bisa di situ, dan tekan menunya. Ini tombol menunya di sini ya. Ini tombol menunya yang garis 2 ini. Teman-teman tinggal tekan dan geser opsi lanjutan. Teman-teman bisa di sini opsi lanjutan bukan ya. Opsi setelan lain. Di sini saluran dan matikan LCN-nya dan pindah saluran ya. Posisinya seperti itu dan tinggal enter aja di sini. Oke, bawa sini. Oke. Nah, nanti dia akan mencari. Oke, di sini ada akun ya, untuk login akun dari TV-nya bisa teman-teman bisa di sini, dan pilihan aplikasi, preferensi perangkat di sini kita lihat untuk dari versi Android-nya dia pakai versi Android yang OS yang 11 ya. Itu juga yang terbaru yang sering dipakai ya. Itu dari TV-TV lain juga pakai yang itu Android yang 11. Nah, sekarang nanti kan ada yang Android 12-nya teman-teman ya. Dan tinggal diupdate aja nanti. Dan di sini ada pengaturan dari tanggal, timer, bahasa, keyboard, masukan. Di sini teman-teman untuk masukannya bisa dinama-namain ya, untuk dari input-inputnya ini. Ada yang satu tadi kita masukkan kayak namanya PC gitu ya, bisa teman-teman atur di situ. Dan dari segi daya ini kita bisa nonaktifkan juga untuk dari penggunaan dari TV-nya di sini. Dan ini dari gambar ada mode pengguna, standar, terang, olahraga, film, game, dan hemat energi. Terus di sini juga bisa kita custom kecerahan warnanya, kontras suaranya bisa di sini teman-teman. Video lanjutan di sini ada untuk pengaktifan DNR-nya. Ini kita bisa pilih nonaktif atau ya modelnya seperti ini atau otomatisnya. Nah, di sini juga teman-teman bisa untuk dari pengaturan warna seperti yang tadi ini ya, aktifkan ini bisa teman-teman aktifkannya di sini. Tuh. Nah, di sini ada pengaturan dari suaranya. Ini dari suara ada pengguna, standar, terang, olahraga, film, musik, dan berita. Nah, di sini untuk dari speakernya teman-teman bisa aktifkan dari speaker TV-nya, bisa pilih, atau speaker aktif yang pakai AirPod-nya bisa teman-teman pilih di situ.
Dan di sini ada DTS Virtual X. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa aktifkan ini beda suaranya kalau kita aktifkan Virtual X-nya ya. DTS-nya itu atau dia posisinya di off itu berbeda, nanti akan coba untuk dari suaranya. Di sini penyimpanannya teman-teman kita bisa lihat. Penyimpanannya untuk yang free-nya di sini ada 4 GB. Berarti kalau penyimpanan untuk yang Android TV ini 8 GB dan RAM-nya ini 1 GB ya untuk dari segi RAM-nya. Terus ini layar utama, kita bisa sesuaikan untuk dari aplikasi yang muncul tadi di layar seperti ini. Itu kita bisa aktif di situ. Dan ini kalau teman-teman moderatornya aktif atau ada POV spesifikasi dari TV-nya muncul di sini, teman-teman bisa ke sini dan ini harus posisinya nonaktif. Juga asistennya di sini ada Chromecast 10 in, screensaver, penghemat energi. Ini kita bisa mati otomatis ya selama apa sih namanya ya, kalau misalkan kita aturin ini 8 jam, 24 jam, 12 jam, itu bisa juga mati ya otomatis ya. Pengaktifan lokasi, penghematan energi ya di sini. Lokasi, ada yang accessibility dan yang lain-lainnya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau reset TV-nya nanti ditentang ya, di sini ada reset setelah pabrik. Dan untuk nama TV-nya ada di sini, teman-teman bisa rubah. Oke, di sini untuk penyambungan dari remote-nya. Dan di sini akan muncul beberapa Bluetooth ya. Ini kalau ada speaker Bluetooth di rumah teman-teman bisa akan muncul di sini nanti kalau Bluetooth-nya aktif. Nah, di sini teman-teman baca ini tekan tombol menu selama 3 detik. Tombol menunya di sebelah sini teman-teman. Ini kita tahan di depan TV-nya. Kalau belum tersambung warnanya warna merah seperti ini. Nah, kita tahan di depan TV-nya. Masih merah dan kita cari ini. Kalau belum dapat kita ulang lagi teman-teman. Kita remote aksesoris, langsung saja tahan ini teman-teman, dan di sana muncul Polytron Smart TV Remote. Kita sandingkan dan kita harus dekatkan ke TV-nya, jangan sampai jauh. Nah, ini udah berubah ya, warnanya jadi biru dan di atas sana tulisannya disandingkan. Nah, di sini teman-teman sudah tersandingkan, warnanya berubah jadi biru. Nah, ini teman-teman tinggal langsung saja tekan tombol mic-nya ya, nanti akan muncul kayak login, menggunakan Google Voice tanpa login, nanti akan muncul di situ. Dan kalau sudah teman-teman tekan itu, nanti akan ada stepnya dan teman-teman tinggal oke-in aja ya. Dan sekarang kita coba buka YouTube, putar lagu yang terdalam. Nah, untuk Google Voice-nya sudah aktif ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, terus contohnya kita mau apa ya, kayak teka-teki, main teka-teki yuk. Nah, dia juga bisa ya. Iya, kalau ditutup bikin basah, kalau dibuka mana kering. Apakah itu payung? Wah, itu benar ya, pinter banget ya. TV ini bisa juga di Bluetoothin ya speakernya, atau suara dari TV ke speaker aktif bisa ya, atau tanpa pakai kabel, atau pakai kabel juga bisa. Nanti untuk menyambungkan pakai Bluetooth, teman-teman tinggal langsung saja ke sini, tambah aksesoris, dan di sini nanti akan ada daftar dari speaker Bluetooth yang sudah on ya. Ada beberapa di sini. Nah, tinggal ditekan aja nanti akan suaranya akan nyambung ke speaker aktif yang sudah tersambung. Nah, teman-teman membuat karaoke, teman-teman saya nggak saranin pakai Bluetooth-nya karena agak suka ya, agak delay sedikit ya, atau telat sedikit untuk dari musiknya daripada teksnya atau gerakan dari si videonya. Oke teman-teman, sekarang kita cek kualitas gambar yang terdapat pada TV Polytron PLD 43TA 5055. Seperti biasa saya pakai video 4K dan videonya ya oke, untuk volume 12 juga masih kedengar ya, untuk dari suaranya itu 11 juga masih kedengar. Ini masih di ruang ya terbuka ya, itu masih terdengar suaranya karena dia pakai tower speaker. Ini powernya gede jadi dibanding dengan TV atau speaker yang ada di dalam TV. Ini beda powernya.
Nah, untuk dari kualitas gambarnya, teman-teman bisa lihat langsung, ini agak smooth ya untuk dari gambarnya. Oke, ini kelihatan banget bagus ya. Warnanya juga tetap keluar. Tuh, ada beberapa warna ini bisa teman-teman lihat di sini warnanya keluar banget. Dan jenis panelnya kita lihat jenis panelnya. Ini dia pakai yang subpanel. Berbeda dengan yang 43 TAG yang sebelumnya, yang 9959-nya itu dia pakai half panel. Kalau yang ini masih dia pakai yang subpanel. Oke, kalau kita lihat dari sisi sebelah kirinya untuk dari kualitas gambarnya masih tetap terlihat jelas ya. Warnanya ini pinggir banget ini masih tetap lihat ya. Masih tetap. Sama juga di sebelah kanannya juga masih tetap sama. Oke, warnanya juga masih tetap keluar. Oke, untuk resolusinya tadi ya, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk resolusinya dia maksimal karena dia masih Full HD, dia maksimal ke 1080 pixel ya. Di sini gambarnya seperti ini. Itu untuk yang 1080 pixel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk dari kualitas gambar yang HDR ya. Warnanya lebih keluar, lebih tajam seperti ini. Lebih smooth ya. Nah, di sini teman-teman, saya stop dulu ini ya. Di sini ada tadi ya. Nah, saya stop dulu. Nah, di sini kalau sudah support HDR TV-nya, dia ada di sini ya, HDR, tulisannya HDR. Nah, kalau TV ini belum support HDR ya. Ini belum support. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita juga ke pengaturan gambarnya, ini ke pengaturan gambar, teman-teman, dia nggak ada ya. Untuk dari pengaturan HDR-nya, kalau kita ya lihat di preferensi gambar, biasanya kalau yang lain ada di sini ya, pengaturan warna, video lanjutan. Nah, di sini ada pengaturan HDR, kalau ini nggak ada ya. Tapi di sini dia ada ini teman-teman, mode PC ya, atau mode game. Nanti kalau sudah kecolok dengan HDMI-nya itu kan agak berbeda ya tampilannya. Jadi kalau TV ini belum support HDR, tapi dia bisa ya bagus kualitas gambarnya kalau di video HDR juga sih. Cuman dia belum support HDR, tapi dia bagus kualitas gambarnya di video HDR gitu. Oke, kita cek dari suara film ya. Kita harus buka teman-teman ya. 4 Alpha, repeat 4 Alpha, Windows Thieves teams on all sides. Copy that. Speed 238 kilometers per hour and holding steady. You all right over there? I do love catching me some bad guys.
Civilian in play, I repeat, civilian in play. Clear. Confirm. Confirmed. Clear. Go ahead, Green. Car number 6, we are moving. 4 Alpha, repeat 4 Alpha, windows seem distinct on all sides. Copy that. Oke, kita akan coba ya. Nah, ini suaranya lumayan bagus ya. Dia tesnya itu keluar banget. Kalau dari segini, contohnya di sini ada bagian suara. Ada suara di sini itu kedengar ya. Di sini di speaker sebelah sini juga. Sama kalau yang ada suara di sana juga dia akan ke speaker sana. Jadi kita lihat nanti. Ini kayak biasanya ada tadi untuk kereta api ya di sini. Dia kayak push gitu juga. Ini kita lihat. Ya, jadi dia tesnya juga jalan ya untuk dari suara dari tower speaker. Nah, ini bagus karena dia juga ngebas banget. Kalau buat teman-teman yang apa sih namanya nggak mau ribet ya dengan speaker aktif atau colok-colok lagi ke power speaker aktif, atau pas kita nyalakan TV kita harus nyalain dulu speaker. Nah, ini bisa saya rekomendasiin untuk power lebih agak gede daripada yang speaker di dalam TV. Dan jangan khawatir untuk dari speaker ini ada yang bilang cepat rusak. Ya, kalau rusaknya teman-teman kalau over ya dari suaranya itu, kalau over contohnya bassnya terus sering banget atau volumenya di 100 ya pasti bakalan juga rusak. Mau pakai speaker apapun juga kalau terus-terusan gitu, apalagi kalau yang nggak pakai pendingin ya di dalamnya, ya pasti rusak. Tapi kalau yang kayak gini, kecuali kalau pecah atau jatuh itu bakalan cepat rusak. Tapi teman-teman bisa pakai ya speaker yang lainnya juga, nanti dicolokkan di belakangnya bisa juga pakai yang ya lebih bagus lagi lah. Kalau misalkan pengen lebih bagus dari suara ini ya bisa teman-teman juga pakai yang lebih bagus lagi. Oke, kita coba dari suara TV-nya. Oke. Ini 29 ya. Wow. Wah, oke, teman-teman, kalau misalkan suara ini nanti copyright ya atau diklaim, ini nanti akan saya kasih videonya lagi di video channel yang lain. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini untuk cek sound yang lainnya nanti. Oke, untuk powernya segini, ukurannya lumayan. Itu suaranya itu kualitas suaranya itu bagus banget ya, ngebas banget, apalagi kalau di dalam ruangan. Oke, kita cek dulu kalau DTS-nya sudah aktif ya, teman-teman. Di sini teman-teman aktifkan dulu DTS-nya biar lebih bagus lagi ya suaranya. Tadi di preferensi perangkat suara, di sini ada suara, dan di sini DTS X kita aktifkan. Coba kita aktifkan dan suaranya kita coba cek.
ya. Ini kalau udah diaktifkan lebih bagus lagi ya suaranya ya, beda banget ya suaranya. Treble-nya nggak terlalu tinggi tapi bassnya agak keluar suaranya. Oke, teman-teman, tadi sudah saya cek sound dan tes kualitas gambar yang terdapat pada TV Polytron PLD 43TA 5055 ini. Kualitas gambarnya dari segi warna bagus, dari ketajaman juga gambarnya juga bagus ini karena ini sudah Full HD. Dan dari segi suara ya dapat ini power suaranya juga lebih gede karena dia pakai tower speaker. Nah, ini lebih bagus buat teman-teman yang mungkin di pagi hari dengerin musik. Ya kita langsung saja nyalain TV-nya dan speakernya udah ikutan nyala ya. Jadi kita kalau misalkan speaker yang pisah kan biasanya kita kan nyalain dulu untuk biar lebih gede power suaranya. Kalau ini enggak, dia langsung saja ya, dan ini yang bikin lebih menggelegar dari suara TV-nya. Apalagi buat nonton film, dia juga serasa kayak di bioskop tadi pas kita cobain tadi kayak serasa juga di bioskop. Apalagi kalau ruangannya tertutup itu bagus banget. Kalau yang saya tadi posisinya agak terbuka. Nah, teman-teman, untuk dari suaranya ini lebih juga saya saranin untuk dari power suaranya. Kualitas suaranya juga bagus, sama juga tadi ngikutin dari gerakan videonya itu juga ada ya. Di kereta kan ada jadi dia kayak ngikutin juga ya. Dan ini sudah surround juga suaranya dan ada itu DTS juga untuk dari speakernya dari TV-nya. Oke, kalau saya bandingin dengan yang PLD 43 TCV-nya itu yang tower speaker dan smart TV-nya beda dikit, mending saya saranin yang ini teman-teman beli yang Android TV yang ini yang PLD 43TA 5055 ini nggak jauh beda harganya, dapat kualitas yang gambar yang lebih bagus dan suaranya yang lebih bagus, terus dari segi aplikasi juga lebih banyak. Kalau kita bandingkan dengan merek-merek lain tetap kesini ya gitu untuk yang versi yang tower speaker ya, ini untuk versi yang tower speaker dan kualitas gambar dari TV-nya juga ya yang ini lebih saya akui ya. Oke, kemarin ada yang bertanya, Bang, ini TV-nya bisa buat karaoke ya? Kemarin sempat saya bikin video untuk review yang sama juga ya. Kalau yang soundbar mau yang tower speaker, ini bisa dijadikan buat karaoke Kak. Sebenarnya teman-teman ini nggak bisa ya buat karaoke, kecuali teman-teman punya alat lagi, ya punya alat lagi kayak sound card, teman-teman colokin, kan dia pakai power lagi tapi dia harus bisa dari sini, tapi harus dikurangi sih volumenya. Bisa juga sih, cuman harus dikurangi volumenya biar nggak jebol juga speakernya. Jadi harus tetap pakai alat lagi ya teman-teman untuk bisa karaokean. Nanti akan saya bikin tutorialnya, saya udah dapat caranya untuk yang soundbar. Untuk cara karaoke-nya nanti akan saya kasih tutorialnya. Dan untuk buat teman-teman yang mau main game, dia juga untuk yang ini ada mode gamenya, teman-teman bisa juga pakai ya. Ini khusus buat game juga bisa ya. Mau main PS, mau PS3, mau PS4. Tapi kalau PS5 lebih saya saranin ke resolusi yang 4K-nya lebih bagus lagi. Untuk link pembelian secara online nanti juga link barangnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh ditambahkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.